pembahasannya, yaitu masalah istiqomah. Kemarin kita sudah memasuki ayat ketiga mengenai istiqomah dalam arti tauhid, ya. Dalam surah Fussilat ayat 6 dan Al-Kahfi ayat 110, ya. Salah satu aspek dari tauhid, bagaimana kita hidup selalu bersandar, bertujuan, merasakan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah indahnya kalau kita belajar tauhid, memperhatikan ayat-ayat Quran, ya. Semua ayat-ayat Quran yang berkenaan tauhid, baik tauhid uluhiyah, tauhid uluhiyah dan lain-lainnya, gitu. Nah, mari kita ulangi, ya, berkenaan dengan kemungkinan apa, ya, kita bisa syirik. Di dalam surah Al-Kahfi itu ada 4, ya, kesyirikan bisa terjadi. 1, syirik karena ilmu. Nggak terbayangkan kita bagaimana seorang bisa syirik karena ilmu. 2, karena iman. Itu diceritakan mengenai pemuda Kahfi. Kemudian syirik karena kekuasaan. Di situ ada cerita Zulkarnain, ya, raja yang sangat terkenal. Kemudian syirik karena harta, ya. Terbentang diceritakan mengenai pemilik kebun. Kita pada topik istiqomah ini tidak akan membicarakan semua aspek tauhid itu, tapi setidak-tidaknya kita memperoleh contoh, ya. Kemarin saya contohkan bagaimana perjalanan kapal, ya, bagaimana perjalanan melalui pesawat terbang, ya, di mana terjadi goncangan-goncangan. Itu diceritakan dalam Quran mengenai perjalanan dengan kapal. Kalau perjalanan dengan pesawat kan nggak mungkin, karena belum ada. Seandainya Quran itu turun sekarang, tentu ada juga cerita mengenai perjalanan dengan pesawat terbang, ya. Nah, diceritakan dalam surah Kahfi mengenai Nabi Khidir dan Nabi Musa, ya. Nabi Musa itu ditanya oleh umatnya, siapa yang paling berilmu, ya? Siapa yang paling berilmu? Sudah pantas, wajar kalau Nabi Musa itu jawab, ya akulah yang berilmu, ya kan? Karena kedudukan sebagai nabi, ya. Saya kira pantas jawaban. Namun ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diperintah untuk belajar kenapa Nabi Khidir, ya. Di situ banyak cerita-cerita yang tidak akan kita ceritakan sekarang. Nah, dalam hal ilmu, ya, maka ilmu itu sangat berbahaya bagi kita, ya. Nabi Muhammad SAW dalam surah Toha ayat 114 disuruh Allah, diperintahkan Allah untuk berdoa menambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah,
ya Tuhanku tambahkan aku ilmu. Oleh Nabi ditambah Rabbi zidni ilma, ditambah oleh beliau warzuqni fahma, dan dianugerahkan kepahaman. Apa artinya bagi kita? Bagi kita, ya. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah malaikat mengajarkan kita apa yang diajarkan kepada kita oleh malaikat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa yang diajarkan malaikat? Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha biasa. Kemudian di dalam surah Ar-Rahman ayat-ayat awal memberikan pelajaran kepada kita, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu pengganti Allah, akan mengatakan Ar-Rahman pengganti Allah subhanahu. Allamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran. Allah yang mengajarkan Quran, mengajarkan ilmu yang mungkin kita tidak bisa tahu kalau kita tidak diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-A'la, ya, Al-A'la. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan apa yang mengajarkan manusia dengan pena, ya, dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan dengan pena itu artinya mengajarkan ilmu yang diperoleh melalui alat. Ilmu yang berkembang saat ini, ya, ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui alat. Observasi, penelitian, diskusi, ya, sehingga tumbuh ilmu-ilmu. Dan allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia yang tidak mungkin diketahui, yaitu ilmu wahyu. Jadi ilmu dunia ini dengan ilmu akhirat itu diajarkan Allah SWT, hanya satu melalui pena, gitu ya. Kalau nanti berkembang ilmu itu, ya,
Ilmu itu sebetulnya bebas nilai, ya. Walaupun ilmu-ilmu yang ada di dunia ini berkembang terus, ya, dari tahun ke tahun terus berkembang terus. Dengan adanya penelitian, bil qalam tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sarana penglihatan, pendengaran, sarana otak, akal. Nah, kalau kita tidak mengetahui bahwa itu semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, ya. Nah, bisa saja ilmu yang ada di dunia ini dimasuki unsur-unsur syirik, dimasuki unsur-unsur kapitalis misalnya dalam ilmu psikologi, ya. Kalau kita datang ke psikolog yang memang dasarnya ilmu barat, tekanan ilmu barat, kita menceritakan bahwa kita ini mengalami kesulitan karena dosa-dosa dulu. Apa jawab mereka? Lupakan sajalah, yang sudah berlalu itu berlalulah, let bygones be bygone, gitu ya. Maka kamu akan bahagia. Nah, itu barat. Kalau psikologi Islam tidak demikian, ya. Kalau kita merasa bersalah, itu harus dipupuk. Itulah 3 bagian daripada pertama sifat manusia yang tentram, ya, nafsul mutmainnah. Nah, itu nafsul mutmainnah. Yang dicapai kita nafsul mutmainnah. Ada lagi nafsu amarah. Satu lagi nafsu, kok lupa. Di dalam surah lawamah, ya, nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu sebenarnya nafsu yang kita harus pupuk, karena nafsu itulah nafsu yang selalu merasa bersalah, gitu. Merasa kurang, jadi 3 nafsu itu yang sekarang kita hadapi ini, ya, menghindari nafsu amarah, nafsu yang pemarah, yang berbuat dosa. Yang kita pupuk sekarang adalah nafsu lawamah, nafsu yang merasa bersalah, merasa kurang, ya, untuk menuju nafsu mutmainnah yang tenang, ya. Tapi di dunia ini harus lakukan nafsu lawamah. Maka kita timbul istighfar itu kan nafsu lawamah, karena kita takut terhadap dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Itu harus dipupuk, ya, harus dikembangkan. Nah, beda dengan psikologi barat kan, itu segambaran saja. Jadi terhadap ilmu siapapun dia, ya, bisa sidik karena ilmu, ya. Nah, dari ajaran Nabi Muhammad SAW memberikan kita, ya, untuk selalu berdoa, mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu kepada kita. Nah, jadi seorang da'ilah, katakanlah, menyampaikan ilmu apabila di dalam hatinya terbesit, ya, terbesit atau terlihat seolah-olah dia yang punya ilmu, syirik itu, ya. Seolah-olah itu ilmunya dari dia yang mengajarkan. Memang kenyataannya begitu, iya, tapi di dalam hakikatnya ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya ajarkan, apa yang saya sampaikan, ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati yang paling dalam selalu kita mengharapkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, tambahan ilmu. Apalagi kita mengajarkan Quran, ya.
Saya baca tafsir, semua tafsir yang saya perhatikan, tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan-kekurangan. Nah, kekurangan itulah kita mengharapkan Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita. Itu bagi seorang yang mengajarkan ilmu, bagi seorang yang belajar juga. Jangan mengira yang ngajar itu Pak Mahlani. Pada hakikatnya jangan dikira yang mengajar itu Pak Mahlani. Allah lah, kita sama-sama berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, supaya kita sama-sama minta ilmu pada Allah Subhanahu wa taala, tambahan ilmu yang menggerakkan kita belajar. Jadi apabila Anda menganggap ilmu itu dari Mahlani, pada hakikatnya Anda syirik. Ya, gitu ya. Apabila saya mengajarkan ini, ilmu yang ada pada saya, pada hakikatnya saya syirik. Maka kita selalu berdoa, ya Rabbi, ya, mudah-mudahan kita sama-sama dicurahkan ilmu. Ya. Sebagai contoh lah, dua orang yang duduk bersama, ya, mendengar tausiah, belum tentu apa yang dipahaminya sama. Belum tentu satu mungkin mengganggu kita ngobrol melulu. Kita nggak tahu ilmu itu akan datang kepada kita melalui hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sama-sama berdoa. Ya. Ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya bentangkan, ya, malaikat pun mengatakan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tak akan dapat ilmu pengetahuan kecuali yang kau ajarkan pada kami. Nah, gitu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, yang mengajarkan ilmu Al-Quran. Kemudian Allamal bil Qalam, Allamal ma lam ya'lam, yang tidak kita ketahui. Ya, itulah hakikatnya. Nah, ini yang diajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Belajar kepada Nabi Khidir. Kita tidak akan membahas apa yang diceritakan dalam surah Kahfi nanti pada kesempatan lain. Nah, inilah ya, pemahaman kita bahwa syirik itu bermacam-macam kemungkinan penyebabnya. Ilmu, harta. Kalau harta itu mudah sekali mudah pahamnya. Ya. Jangan sampai di dalam hati kita, walaupun kita kaya, jangan ada sampai ke hati kita nih, amanlah anak cucu saya ini harta yang ditinggalkan banyak. Itu bertentangan dengan apa yang disampaikan Allah kepada kita. Satu saja, saya kira mudah-mudahan dengan contoh-contoh yang kita berikan bersama ini memahamkan kita bahwa istiqomah itu terus, ya, satu-satunya harapan pikiran kita dan sebagainya tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kita akhiri ya untuk masalah istiqomah berkaitan dengan tauhid. Ya, gitu ya. Mari terakhir saya bacakan ya. Saya simpulkan. Satu, istiqomah dalam arti selalu membaca istighfar, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita lakukan. Itu merupakan ciri-ciri istiqomah. Tapi ingat, harus meningkat, ilmunya harus meningkat, ya. Harus meningkat. Jangan sampai berhenti di situ saja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ada 9 subhanaka di dalam Al-Qur'an itu. Ya, terus sedikit demi sedikit. Kemudian istiqomah dalam arti tauhid adalah keinginan kita untuk berjumpa dengan Allah. Ini penting, ya. Keinginan untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan
jalan kita. Faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, ini harus berjumpa dengan Allah, keinginan dan semangat berjumpa dengan Allah, maka falyamal amalan shalihah, maka tidak ada lain caranya beramal sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya, yang berkualitas, semakin meningkat terus-terusan ya. Itu. Wala tusyrik bi ibadati, tidak mempersekutukan di dalam ibadahnya rabbihi ahada, kecuali selain pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan syirik. Nah, syirik dalam ibadah ini perlu ilmu ya. Bisa saja kita tanpa sadar ya dibawa-bawa kepada situasi orang melakukan bid'ah. Nah, bid'ah itu sasaran setan ya. Dan bid'ah itu sangat sulit orang keluar dari bid'ah. Sulit. Karena biasanya ilmu itu datang dari keturunan ya. Praktek-praktek asalnya dari moyang kita, dari nenek-nenek kita, dari orang tua kita yang melaksanakan sesuatu yang setelah kita pahami saat ini melakukan bid'ah itu sebetulnya. Nah, biasanya sulit keluar itu ya. Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu